Di situ wahazat ta'biru ru'yaka apa? Wa huwa ta'biru ru'yaka. Haza ya. Wah, belum mulai wali begitu. Enggak tadi haza. Ingat mah. Minggu lagi lupa. Haza ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala wajadtu ni'tahu wa sifatahu fil Taurati wal Injili wa Zabura. Atau Zaburi. Wajadtu ni'tahu wa sifatahu fil Taurati wal Injili wa Zaburi. Wa inni aslamtu lahu wa katamtu lahu wa katamtu islami khaufan minan nasar. Mangka kari-kari ngucap ya si rohib wajadtu nemu ingsun ing tanda-tandane Muhammad al-Amin wa sifatahu lan sifate Muhammad al-Amin fit Taurati ing dalam kitab Taurat wal Injili lan kitab Injil wa Zaburi lan kitab Zabur. Wa inni aslamtu lahu lan satune ingsun aslamtu lahu iku manjing Islam isun atau iku manjing agama Islam isun lahu kadue Kanjeng Nabi. Kamtu islami lan nyampurnakan isun ing kaislaman isun eta tak bukan ngumpetakan ngumpet wakatamtu lan ngumpetakan isun islami ing agama Islam isun khaufan hale wedi dan Nasoro saking golongan Nasrani. Jadi secara khauf ya sembunyi-sembunyi. Ini mantap ini ilmunya Rohim ini. Dari mana dia dapatnya? Dari situ tuh, dari ilmu Allah. Taurat, Injil, Zabur dipelajari semua sama dia. Termasuk kitab yang lain juga mungkin dipelajari, kitab-kitab yang 100 kitab. Berarti 103 kitab belum dipelajari itu aja bisa jadi. Kan Allah nurunin 104 kitab. Allah nurunin 104. Jadi dulu banyak itu ada di itu. Kalau nggak salah.
10 kitab. Yang paling banyak kitabnya Nabi Ibrahim. Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nah, itu yang dikasih kitab. Ini ilmunya masih dikulik ini, Rohim. Masih dikulik ini. Terus dia masuk Islam sebetulnya udah. Dia udah nemuin itu tanda-tanda Rasul, tanda-tanda kanjeng Nabi, terus sifat-sifat kanjeng Nabi di Taurat. Di dalam kitab Taurat. Lu langsung tahu aja namanya Muhammad Alam. Kenapa dia bisa tahu? Mungkin nyari tahu dari kita. Orang yang suka seseorang udah pasti nyari tahu tentang keberadaan orang tersebut pasti. Kalau saya juga dulu waktu suka sama siapa nyari tahu. Ya kan, kita nyari tahu. Cuman kerennya ini zaman dulu kan kurang teknologi sampai bisa tahu ini semua. Mantap. Berarti bisa jadi kaya juga nih Rohim. Ada fasilitas yang bisa menjadikan dia tahu. Cuman kata untuk Islami menyembunyikan keislamannya karena takut dari golongan Nasrani. Falamma sami'a Abu Bakr radhiyallahu anhu min al-ghaibi sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam raqqa qalbuhu raqqa qalbuhu wa istaqa ila ziyaratihi. Raqqa qalbuhu dulu. Alama maka samang-samang sami'a ngaruh sopo Abu Bakar radhiyallahu anhu minar rohibi saking keterangan rohib, minar rohibi saking keterangan rohib. Nah, ada alif lamnya kan di situ untuk mengganti rohib. Mau ucapan rohib boleh, tapi yang lebih enak keterangan. Maknanya minar rohibi saking keterangan rohib. Sifat Nabi ing sifat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam raqqa qalbuhu mangka lemes qalbuhu apa atine Sayyidina Abu Bakar wa istaqa ila ziyaratihi istaqa kasemsem lah kasemsem. Rindu bisa dibilang istaqa itu rindu. Nah, bahasa rindu itu di apa di zaman dulu. Nah, siapa itu Mustaq. Mustaq itu istaqa. Rindu kasemsem kalau bahasa Jawanya. Rindu mustaqun istaqa mustaq rindu boleh diartiin rindu. Kalimah
Istako itu biasa dipakai dalam percintaan mustaq. Wah, rindu. Yang paling enak rindu. Di sini saya malah nyoret demen. Nggak pas nih. Rindu ila ziaratihi maring ziarah dening Rasulullah kanjeng Nabi. Jadi setelah mendengar Abu Bakar ngedengerin keterangan rohib yang dia datangin tentang takbiran mimpinya, jadi si rohib nerangin masalah sifat-sifat Nabi, dan kebetulan Abu Bakar tidak tahu. Jadi kampungnya seolah-olah dibakar. Rokok kolbu maka lemas, rokok hatinya Sayyidina Abu Bakar. Sampai di situ bergetar lah hatinya. Rokok itu sebetulnya kalimat rokok itu biasa dipakai buat apa ya? Rokok kayak hamba ya, ya kan? Makanya kalau ada nama Ricky, kayak hamba berarti kan Ricky. Saya punya teman namanya Rifki Fauji, dipanggilnya Ricky mulu, diomelin sama bapak. Lu jangan disebut, jangan mau kalau disebut Ricky gitu. Kalau Rifki ya Rifki, jangan Ricky ntar artinya Abid lu. Kadang dipakai mana Abid itu Ricky, kadang Kokoma itu Abid, ya kan? Kenapa Kokoma itu leher? Biasanya yang hilang kebebasannya itu kayak anjing, diikatkan lehernya, Kokoma. Makanya hamba itu disebutnya kadang Kokoma, leher. Wah, minjem emak lah. Banyaklah perumpamaan. Ini lemas hatinya Sayyidina Abu Bakar itu lemas. Kayak gimana sih lemas? Hati lemas, meleleh gitu. ya terlena. Iya. Bisa dibilang terlena sebetulnya. Kayaknya gitu. Kita lagi senang-senang begini, ada kabar buruk yang menimpa orang tua, lemas kan? Jadi langsung buyar aja sekaligus. Nah itu rokok kalau begitu kayak begitu dah, buyar. Itu yang bisa membalikin segala keadaan itu. Arti aja yang kena udah. Kalau udah arti yang kena, entah itu karena berita, biasanya berita, entah itu karena penglihatan. Kayak saya pernah itu, arti yang kena itu gara-gara penglihatan. Lagi kebut-kebutan ada orang tabrakan di depan mata. Dan kok lemes langsung itu. Nah, arti dulu yang kena kan? Ya. Dia dari penglihatan, arti. Penglihatan masuk ke arti, jadi ditransfer nih dari penglihatan ini transfer ke otak. Dan diolah otak, ditransferlah ke hati. Ada rasa kasihan, ada rasa takut, ada rasa, nah itu bikin yang tadinya ngebut seneng-seneng gimana sih? Iya. Langsung drastis hilang, bahkan sampai nggak bisa bawa motor soalnya, nggak bisa kebut-kebutan lagi. Iya. Berarti yang mesti jadi target dalam ibadah itu hati. Ya kan? Hati itu yang harus jadi target perubahan yang tadinya ugal-ugalan kita. Ya saya anggaplah saya ugal-ugalan bawa motor waktu mau kuliah. Begitu bicara sering ngeliat tabrakan depan mata, langsung nggak bisa bawa motor. Tadinya kan kebut-kebutan, berarti hati yang kena. Kalau cuma kuping yang kena mungkin nggak ngelihat, sono ada tabrakan orangnya. Iya, biasa aja. Biasa aja. Iya. Biasa aja. Iya.
penglihatan juga kadang-kadang Iya, nggak terlalu. nggak terlalu. Tapi kalau hati yang kena, udah ikut tuh semua. Ikut semua berarti. Nah berarti yang harus kita rubah. Hati itu posisinya di masih kolbu, saudari. Oh ada tuh boneka hati, itu manikin di atas tuh hati, itu jantung kan? Disebut hati. Yang mana itu hati? Bukan hati sebetulnya kolbu itu. Gimana ya penjabarannya? Disebut hati, hewan juga punya hati, ya kan? Tapi punya perasaan nggak hewan? Bedanya hati manusia sama hewan itu. Disebut hati bukan hati kolbu. Disebut kolbu, ya posisinya hati. Apakah empedu, apakah di antara hati? Dan kalau misalkan ngelihat latifah nih di Qatrul Goes itu Syekh Nawawi ngebagi nafsu 7, ya kan? Nafsu amarah, nafsu apa lagi, lawamah, nafsu mutmainnah, rodiyah, mardiyah, ada satu lagi lupa. Yang paling tinggi, yang paling jelek marah. Di atasnya amarah, lawamah, agak sedikit bagus, mutmainnah. Di atasnya lagi rodiyah, terus mardiyah, satu lagi. Kamilah. Hah? Kamilah. Di Qatrul Goes lihat di situ punya pasukan masing-masing itu. Posisinya juga disebutin kalau di Qatrul Goes Menak. Terus nih ke sini nih. Nah, di sini. Itu bisa dikondisiin aja di situ. Termasuk pasukan-pasukannya bisa dikondisiin udah. Enak. Yang paling tinggi itu pasukan, jadi nafsu yang tertinggi itu ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah itu duduk di atas itu. Kalau udah ada itu berarti komponen yang lain itu udah termasuk waro, zuhud, di bawahnya dia. Di bawahnya yang 3 itu yang tentang yakin. Ada sabar, ada tawakal. Nah itu masih di rodiyah mardiyah tuh. Yang paling tinggi itu ilmu yakin, ainul yakin, ainul yakin, ilmu yakin, ainul yakin, aku yakin. Cuman nggak tuntas saya ngaji Qatrul Goesnya waktu itu. Masih pengen ngebahas itu masalah latifah. Kita lanjutin lagi lah gitu. Apa? Yes, hatam sorry. Iya, Qatrul Goes. hatam dulu satu. Iya. Qatrul Goes. Lanjutin. Komponen yang terdapat dalam tubuh manusia yang apa sih, yang lokasinya itu di antara susu yang satu sama susu yang satu lagi, susu kanan susu kiri, terus dada, di atas dada. Itu latifah. Kalau di kadang-kadang ada gambar, ada lafaz-lafaznya, ada zikirnya. Iya. Nah itu dikuasai dulu tuh. Kalau dikuasai itu baru bahkan ke bawah ibadah. Kenapa mesti di situ? Satu barang, satu organ tubuh yang bisa dikuasai bakalan bisa mempengaruhi keseluruhan tubuh yang lain. Jantung kan, ada yang bilang jantung, ada yang bilang hati. Hati itu posisinya di jantung. Ya sekarang jantung yang memompa darah dari di seluruh tubuh itu, yang memompa darah itu jantung.
dari kepala masuk ke jantung, oper lagi kemana-mana. Jantung sodri, wah, mana lagi? Wakodima ila makata. Watola bahu. Wakodima ila makata watola bahu. Lantu Mekah ya Sayyidina Abu Bakar. Ila makata maring negara Mekah. Ulanglah Sayyidina Abu Bakar ke negara Mekah. Watola bahu lan murih ya Sayyidina Abu Bakar hui kanjeng Nabi. Begitu pulang ke negara Mekah, setelah itu berarti kan rohibnya posisinya di Sam. Jauh itu Sam itu, Mekah Damaskus itu jauh. Jakarta Medan. Masya Allah, jangan benar. Jakarta Medan. Mesir lebih jauh lagi, Palestina lebih jauh lagi. Jakarta Medan lah itu anggap Mekah Sam. Setelah pulang, watolabah umuri mencari Sayyidina Abu Bakar ke kanjeng Nabi. Fawajadahu mangka nemu ia Sayyidina Abu Bakar ku ing kanjeng Nabi. Wa kana yuhibbuhu la yasbiru sa'atan min ghairi ru'yatihi. Wa kana lan ana ya Sayyidina Abu Bakar iku mikademen ya Sayyidina Abu Bakar ora nana sabar ya Sayyidina Abu Bakar ing dalam sawiji mangsa saat waktu min ghairi ru'yatihi saking ora nana ningaline kanjeng Nabi. Udah cinta itu Sayyidina Abu Bakar ke kanjeng Nabi, enggak pernah sabar di satu waktu, setiap waktu kalau enggak ngelihat kanjeng Nabi, artinya enggak tenang gitu lah ya, enggak tenang kalau belum melihat kanjeng Nabi gitu. Itu karena apa? Karena mahabbah tadinya kan. Di sini bisa kita tarik kesimpulan atau tarik pelajaran antara hidayah dan wilayah. Hidayah mah udah dapet dari awal. Perjalanan ini hidayah awalnya. Perjalanan ini hidayah bisa disebut petunjuk. Tunjuk dulu. Belum kelar, tapi gak ada hidayah di situ. Nah itu intinya tuh di situ. Hidayah udah dari awal juga udah ada petunjuk hidayah. Nah, lanjut. Falamma tolak amru ya. Tolak ya? Iya. Tolak. Falamma tolak amru maka sama-sama dawa. Dawa itu bukan ini ya. Apa sih dawa itu? Dawa arti ya, bukan dawa bahasa Arab. Bukannya jadinya obat kalau diarti. Ini kalau bahasa Jawa panjang. Falamma tolal amru maka samang-samang sadawa opo perkara, opo urusan. Coba artiin apa ini yang panjang urusan. Di sini kan falamma tolal amru maka samang-samang sadawa opo urusan. Amru kan perkara atau urusan kan. Dari kalimat yang udah kita baca tadi,
ujung-ujungnya ada falama tolal amru maka sama-sama kadawa apa urusan. Coba artiin falama tolal amru kayak gimana? Kok ujung-ujung falama tolal amru? Maksudnya apa ini? Falama sama-sama ketika tolal amru panjang urusan. Panjang ini urusan. Iya begitu. Iya. Begitu malah. Gitu. Panjang urusan. Jadi bagian Nabi ngomong nih. Iya. Panjang urusan itu. Tapi kan belum bersentuhan antara Sayyidina Abu Bakar sama Rasul. Ceritanya selalu pengen ketemu di Sayyidina Abu Bakar terus nggak pernah ngerasa sabar dalam sewaktu pun kalau nggak ketemu Rasul. Berarti tiap waktu itu hampir sama Nabi terus maksudnya. Ya Simpulannya maksudnya gitu. selalu nemuin, selalu Iya. ngeliat, selalu ngeliat Rasul mulu. Ketika nggak ngeliat Rasul dia merasa rindu. Repot. Mustahna. Ngerinya. Lama tolal amru maka sama-sama kadawa. Artinya begini, kejadian ini udah berlangsung lama gitu. Lama tolal amru nih. Iya. Kejadian seperti Urusannya, itu. iya. Kejadian seperti itu terus Terus. berlanjut sampai agak lama lah. Itu maksudnya. Iya. Lama tolal amru di sini artinya kejadian tersebut itu Lama. berlangsung lama, artinya hampir tiap hari mungkin, tapi dalam jangka waktu sekian, Iya. berbulan-bulan begitu mulu, berminggu-minggu begitu mulu tuh kejadiannya tuh. Iya. Abu Bakar selalu pengen ketemu Rasul, terus nggak pernah ngerasa sabar kalau nggak ketemu. Demen ke Rasul. Tolal amru. Kejadian tersebut berlangsung udah lumayan lama. Kalau Rasulullah Allahumma SAW, sholli ala sayyidina. Alih. Yauman ya Abu Bakrin Kullu yaumin taji'u ilayya tajlisu ma'i. Apalagi di situ kalimatnya lam mim alif apa lam mim doang? Lam mim, lam alif. Lam latas lama gitu. Iya, atas lama. Kalau di sini Pasti. ada limanya malim. 5 latas lama. 5 latas lama. Lam mim alif berarti. Lam mim. Enggak, lam. Kalau 5 mah mimnya ada ini ya. Oh, yang mana? Bu? Ada alifnya lagi. Oh iya. Itu kan lam alif bukan alif lam. Iya, lam alif. Lam atas lama bener. Gimana itu kalimat itu? Dia gue bingung. Ini kalau 5 kan mimnya harusnya ada alif lagi nih. Oh, itu mah lama, Bang. Itu mah kalau begini biasanya kadang buat pertanyaan. Jadi alifnya dibuang. Oh. 5 latas lama gitu. Kenapa kamu Iya, latas Malim lama bener. udah masuk 5. Islam? Kadue opo gitu Malim. Iya bener. Kadue opo. Atas 5. Nggak ada ininya soalnya di sini mah nih. Nggak ada lam apa? Nggak ada lam alifnya. Makanya lama apa 5? 5 sih ini Malim. 5 lakas lama. Tiap hari kemarin ngapa kagak masuk Islam? Iya. Lu begini mulu tapi udah masuk Islam. Lanjut nih. Kalau Rasulullah Allahumma sholli alaihi. Ketika Rasulullah Shallallahu Taala Alaihi Wasallam Yauman dalam sawijidina ketika kejadian tersebut sudah berlangsung lama, pada satu hari Rasul berbicara ke Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kulo yaumin taji'u laya, utawi saban-saban dina taji'u
Ketemu gua mulu. Iku nekani mana iku nekani sira ila yang maring ingsun wa tadlisu ma'i lan nunggu sira wa tadlisu ma'i tadlisu wa tadlisu lan nunggu sira ma'i sama kana ingsun lima latas lama anatah orang namanya Islam siro lima latas lama Alal amri. karena opo orang namanya Islam siro nah, lima latas lama karena opo Karena ya opo lalu lima latas lama kenapa nggak masuk Islam lo Ini tujuannya. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu law kunta nabiyan Tapi masih aja ya. fala budda laka minal mu'jizati wah masya Allah tetep ya mangka ngandika sapa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu law kunta nabiyan fala budda laka minal mu'jizati lamun ana tuan nabiyan iku sayyidi fala budda laka maka ora kenang ora dari tuan minal mu'jizati saking mukjizat fala budda laka maka ora kenang ora laka kadue tuan minal mukjizati saking mukjizat lima lah kenapa nggak masuk Islam lo makola menjawab Abu Bakar lau kunta nabiyan jika benar anda nabi Fala budala kami mukjizati maka sudah pasti Anda memiliki mukjizat. Sayyidina Abu Bakar. Cerdas berarti ya Sayyidina Abu Bakar namanya. Nggak gampang langsung itu aja mas. Cerdas. Ini mukjizati satu mukjizat. Apalah Nabi alaihi salam. Apalah Nabi alaihi salam. Allahumma sholli alaihi. Tangan dikasih pokan Nabi alaihi salam. Amma takfikal mu'jizatu allati ra'aita ru'ya fis-sami wa abbaroha ar-rahibu. Kasyaf. Ah, lu ngomong lu tadi. Aku udah tahu semuanya. Astagfirullah. Masya Allah. Wa akhbaruka an Islam. Amma takfika anatah amman. Anatah orangana cukup kain sirah al mukjizatu opo mukjizat allati ra'aita ru'ya kang ningali sira ar-ru'ya ing impian fisami ing dalam waktu di negara Sam wa abbaro harrohimu lan gawe takbir sira hak ing ru'ya alati hak ing lati. Nah ini makanya nih hak pakainya ya domirnya ya. Hak itu larinya ke alati. Alati itu ro'ait apa ru'ya fisami kan? Yang tadi disebutin di atas tuh. Yang jadi lapan lati dan lapan lazi itu enggak cuman memiliki arti
pengganti doang, tapi hampir semua pembahasan bisa dijadiin lagi sama laki. Makanya di sininya larinya mudahnya ke laki, karena kalimatnya laki, al-laki ro'aitu ya bisami itu. Ambarha dan gawe takdir. Ambaro itu gawe takdir, berarti kan mencari tahu, mencari penafsiran tentang mimpi. Untungnya enak diarti, gawe takbir aja udah. Apa sih takbir itu? Takbir itu takbir ru'yaka itu di atas ya. Menafsirkan mimpi, tafsir mimpi takbir itu. Tafsir mimpi. Wa abbaro lan wis nak birakan ha ing ruya rohibu sopo rohib, berarti nggak ada domir yang kembali ini. Rohibnya itu ada di depan ternyata Pak ini. Ini Islam ya, gue ngeliatnya roh. Cetakan jelek banget sih. Iya, Itu roh. Iya itu cetakan Mas. Allah. Wa akhbaro berarti akhbaro ini. Wa akhbaroka an islamihi, lan ngahabaran ya si rohib ka insira an islamihi saking kaislamanane rohib. Akhbaro, untungnya ada waw di sini. Wa akhbaroka berarti itu detail lagi. Wa akhbaroka an islamihi, lan ngahabaran ya si rohib ka insira an Hinya ke islamihi. rohib berarti Malim. Hah? Hinya ke rohib islamihi itu. Iya. Oh iya benar. An islamihi saking keislamanannya rohib. Jadi Iya. kan tadi dulu diceritain di depan Iya. bahwa si rohib itu Islam. masuk Islam, cuman dia menyembunyikan keislamannya Iya. karena takut ke golongan Nasrani. Hmm. Kenapa dia bisa masuk Islam? Dia ngelihat di Zabur, di Injil, di Taurat sifat-sifat pengindah, walaupun dia posisinya jauh dan jauh di sana. Hmm. Sedikit lagi. Dan baru kita ini tarik kesimpulan. Alamma sami Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, maka samang-samang sa ngarungu sopo Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, qala asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa aslama. Maka samang-samang sangarung sopo Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, qala maka ngandika ya Sayyidina Abu Bakar ing lapan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, mengucapkan syahadat lah Sayyidina Abu Bakar nyak seni isun ing satu ini kalakuan orang anak pangeran hak wajib disembah kalawan ibadah ilallahi angin ku Allah, lan satu tuan iku utusanane Allah, wa aslama lan manjing Islam Sayyidina Abu Bakar, wa hasuna islamuhu lan ngabagusaken, wa hasuna islamuhu boleh atau islamahu boleh, lan ngabagusaken dia Sayyidina Abu Bakar islama boleh, islamahu ing kaislamanane Abu Bakar. Jadi dari penjelasan di sini, pertama yang kita tahu Rasul itu memang sifat-sifatnya udah dijelasin.
di kitab-kitab terdahulu. Terus Abu Bakar juga udah dapat hidayah, belum hidayah. Mudah-mudahan dapat hidayah. Belum tentu dapat, walaupun dapat hidayah juga belum tentu langsung nyampe ke target berarti. Nah itu perbedaannya tuh. Perbedaannya itu di situ. Hidayah itu yang petunjuk. Kisi-kisi ya. Clue. Petunjuk. Tapi tujuan utamanya belum sampai gitu. Makanya mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi belum, walaupun udah dapat hidayah belum tentu dapat inai. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah dari Allah. Udah gua kasih kata Allah di Quran. Itu hidayah buat gua semua. Maksudnya Iya, udah gua kasih tuh hidayah tuh petunjuk. Mana hidayahnya? Quran sama hadis. Kok bisa begitu? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk hidayah untuk orang yang takwa. Udah gua kasih tuh hidayah mah. Gitu, entar aja dibalikin itu. Waduh, saya belum dapat hidayah ini. Salah itu jawaban sebetulnya salah. Kenapa sih dia masih aja nggak mau sholat? Dapat hidayah kali. Udah ada hidayah mah. Ya kan? Iya. Sama kayak begini. Petunjuk udah ada tuh. Petunjuk itu udah ada. Malahan habis dapat petunjuk juga dari Rahim. Terus pengen cepet-cepet balik ke Mekah. Jadi Abu Bakar habis itu nyampe di Mekah nyari Rasul. Udah ketemu tiap hari ngikut terus. ya belum hidayah tuh belum nyampe. Ya belum nyampe nih hidayah. Kapan ketok palunya gitu? Gongnya mana nih? Palu. Jadi ibarat kata udah bawa kipas angin. Kipas angin kok gua nggak ngerasain angin. Mesti colokin dulu. Colokin. Lihat lagi di petunjuknya. Kita beli kipas angin nih. Berharap tujuan beli kipas angin itu supaya kita dapat merasakan enaknya angin ke badan. Udah nyampe juga tuh angin ke badan, belum ngerasain enak. Maksud angin itu supaya apa? Supaya sejuk. Sampai kalimat sejuk juga belum beres itu. Siapa yang ngerasa sejuk? Badan. Baru kulit yang ngerasa sejuk belum beres. Udah nempel padahal. Tujuannya apa? Hati senang. Ya kan? Dalamnya itu. Tujuannya itu bikin hati senang. Gimana nih? Segala sesuatu yang ada di dunia yang kita peroleh, yang kita kerjakan, intinya buat apa? Buat kesenangan diri, senang hati. Tujuan utamanya itu nyenengin diri. Kita beli kipas angin, pengen nyenengin diri awalnya. Kok ini gue belum seneng? Apa ini maksud dan tujuannya Allah? Ya kan? Tentunya supaya dia muter tuh baling-baling. Pengen muterin baling-baling, kita belum sampai. Belum muter itu si baling-baling. Nyari lagi petunjuknya. Colokin kabelnya ke apa? Sekotak ke sumber listrik. Udah dicolokin, udah nyala belum? Belum kan? Sampai tujuan itu udah proses proses. Pencet, habis dipencet muter dia tuh. Habis muter ngasilin angin, nempel ke badan tuh anginnya, tuh niupin badan. Begitu udah niupin badan, ngerasa enak nih si badan, udah ngerasa enak, ditransfer lagi ke hati, udah biar timbul rasa senang. Itu tujuannya, biar timbul rasa senang. Jadi yang paling mahal itu apa? Senang. Rasanya itu. Rasa senang. Jadi nggak bisa rasa senang itu diukur pakai materi kalau kata orang. Cuma hampir rata-rata kesenangan itu diperolehnya pakai materi. Iya. Gitu, hampir rata-rata, tapi nggak semua.
Nggak semua, cuman hampir rata-rata kesenangan itu diperoleh dari pakai materi. Udah rindu ke siapa, waduh gue pengen ketemu ini, kalau ketemu kayaknya seneng banget. Padahal penglihatan nih, ketemu itu berarti kan pengen ngeliat mata doang, pengen ngeliat tuh si mata. Ada foto belum cukup, Oh iya benar. foto ada padahal foto belum cukup, mesti ketemu orangnya, mesti ngeliat geraknya. Ini foto apaan ini, cuma layar datar begini doang. Pengen seneng itu hati, jalan dari Pandeglang ke sini kan pakai duit. Iya. Ke materi. Pengen seneng doang, Iya. jalan dari Pandeglang mesti naik, belum cukup materi, harus ada proses yang dilalui. Naik bis, turun dari bis sampai Kalideres. Dari Kalideres kalau masih ada duit bisa naik ojek. Cuman prosesnya doang dipercepat dan nggak terlalu ngeluarin banyak energi buat ngedapetin sebuah kesenangan. Bisa nggak cepet, bisa, agak lama berarti ngeluarin banyak energi. Makanya bedanya motor sama sepeda itu harganya beda. Motor itu lebih cepat karena pakai bensin, beli lagi bensinnya. Motornya beli, bensinnya beli. Iya. Mendingan sepeda. Sepeda nggak usah pakai bensin, Kaki pegel. cukup di gue, cuman boros ke nasi. Iya lagi. Motor beres, boros bensin. Kalau sepeda yang boros bukan bensin, nasi yang Iya. Bisa 10 kilo sekali ke warteg gitu. Ya. dan nggak cepet, nggak bisa secepat motor. Berarti kan benar, dunia mah tahu guru, dunia itu ya banda, tipu daya. Ya semuanya yang dilakuin itu berarti kan sia-sia sebetulnya, karena yang dituju itu kesenangan. Sampai di mana kesenangan hati seseorang, hati seorang makhluk, ya begitu liqo ila rabbih kan. Gitu. Ketemu sama sang Khalik, itu udah paling seneng itu.